Pernah nggak lu ngalamin momen dimana lu udah capek ngejar, udah berhenti peduli, terus tiba-tiba dia balik nyariin lu? Padahal dulu dia yang cuek, dia yang pergi, tapi sekarang kok malah dia yang kepo. Ini bukan kebetulan, bro. Dan bukan juga sekadar faktor kebiasaan. Ada sesuatu yang terjadi di pikiran dia. Dan kalau lu ngerti cara mainnya, lu bisa tetap pegang kendali tanpa kebawa perasaan lagi. Jadi gini, cewek itu peka banget sama energi lu. Selama lu masih peduli, masih berharap, masih nyimpen perasaan, itu kerasa. Tapi begitu lu udah lepas, udah nggak ngasih perhatian lagi, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Dia mulai bertanya-tanya, mulai kepo, bahkan bisa aja mulai nyesel. Dan di titik ini, kendali yang tadinya ada di tangan dia, mulai geser ke lo. Nah, di video ini kita bakal bahas tahap-tahap emosional yang dia alami pas lu berhenti ngejar. Lu bakal ngerti kenapa dia tiba-tiba ngehubungin lagi, gimana lu harus nanggepin, dan yang paling penting, gimana caranya biar lu tetap pegang kendali tanpa kejebak di siklus lama. Karena banyak cowok yang gagal di titik ini. Begitu si cewek balik, mereka langsung bales dengan perasaan, dan ujung-ujungnya malah balik ke posisi lemah. Jadi kalau lu mau tahu cara mainnya biar tetap dominan, tetap dihargai, dan gak jadi opsi kedua, tonton sampai habis. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, pahami maksudnya dulu sebelum lo bertindak. Jadi pas dia tiba-tiba ngehubungin lo setelah lama diam, reaksi pertama lo mungkin excited atau malah bingung. Tapi sebelum lo buru-buru bales, ada satu pertanyaan penting yang harus lo tanyain ke diri sendiri. Kenapa dia ngehubungin lo? Karena gini, cewek nggak pernah ngechat atau nge-like foto lo tanpa alasan. Setiap, "Hai, apa kabar?" selalu ada maksud di baliknya. Bisa jadi karena dia penasaran, mungkin dia mulai ngerasa kehilangan karena lo udah nggak ada di hidupnya. Bisa juga karena dia nyesel, sadar kalau dia udah ngelepas cowok yang sebenarnya punya nilai buat dia. Tapi ada juga kemungkinan lain, dia cuma pengen ngetes apakah dia masih punya pengaruh ke lo. Nah, lo harus ngerti konteks hubungan kalian dulu. Apakah dia dulu beneran perhatian dan tulus? Atau dia sering manipulatif dan gak konsisten? Cewek yang beneran masih peduli bakal ngehubungin dengan usaha yang nyata. Tapi kalau dia cuma haus perhatian, chatnya bakal terkesan asal-asalan atau gak jelas. Jadi jangan langsung mikir kalau chat dari dia berarti lu bisa lanjut lagi sama dia. Kadang dia cuma pengen ngerasa masih punya kendali. Makanya bro, sebelum lu memutuskan buat bales, lu harus mikir dulu. Apakah ini sesuatu yang sejalan dengan lu? Atau cuma jebakan yang bakal bikin lu balik ke pola lama yang gak sehat? Yang kedua, jangan bales pakai emosi. Ini kesalahan yang sering banget dilakuin cowok. Begitu cewek ngehubungin, langsung baper. Ada yang langsung excited, ada yang kesel, ada yang ngerasa puas. Tapi kalau lu bales dengan emosi, lu malah ngasih dia kontrol atas perasaan lu. Misalnya, dia ngechat, "Hai, apa kabar?" Lu mungkin langsung kepikiran buat bales panjang lebar, ngeluarin semua yang selama ini lu pendam. Tapi apa efeknya? Itu cuma nunjukin kalau lu masih nungguin dia. Meskipun lu masih peduli, jangan pernah kasih kesan itu ke dia. Kendali emosi adalah pondasi dari kepercayaan diri. Sebelum lu bales, tanya diri lu sendiri. Kenapa gue tiba-tiba ngerasa begini? Apakah karena gue masih suka sama dia? Atau cuma karena gue pengen validasi? Kalau lu bisa mengontrol reaksi lu bakal terlihat jauh lebih kuat dan percaya diri. Jadi, jangan buru-buru bales. Kasih waktu buat lu berpikir, dan pastiin kalau respon lo sejalan dengan prinsip lo, bukan cuman karena lo pengen dapat perhatiannya lagi. Yang ketiga, kekuatan diam. Banyak cowok yang salah paham soal diam. Mereka pikir diam itu pasif. Padahal, diam adalah salah satu senjata psikologis paling kuat. Ketika lo nggak langsung bales, atau bahkan nggak bales sama sekali, lo bikin dia kepikiran sendiri. Dia mulai bertanya-tanya, kok dia nggak bales ya? Dia lagi sibuk,
atau dia udah move on. Rasa penasaran itu yang bikin dia mulai kehilangan kontrol. Tapi ingat bro, diam lo harus strategis, bukan sekadar ngambek. Yang bikin diam efektif adalah apa yang lo lakuin selama lo nggak bales. Kalau lo cuma duduk nungguin dia chat lagi, energinya tetap sama aja. Tapi kalau lo sibuk dengan hidup lo, fokus sama diri lo sendiri, itu yang bikin dia makin penasaran. Diam bukan berarti lo nggak akan pernah bales. Tapi lo ngasih waktu buat diri lo mikir, apakah dia masih layak buat gue? Kalau enggak, ya udah, biarin aja dia bingung sendiri. Yang keempat, kapan sebaiknya lo bales? Kalau chat dia cuma sekadar basa-basi atau kayak tes doang, lo nggak perlu bales. Tapi kalau dia beneran nunjukin usaha dan ketulusan, lo bisa pertimbangin buat bales. Tapi ingat, cara lo bales itu juga penting. Jangan bales dengan nada terlalu antusias atau emosional. Tetap tenang dan santai. Misalnya, kalau dia bilang, aku kangen kamu. Lo bisa bales dengan simple, oh ya, kenapa? Lihat dulu gimana dia bereaksi setelah itu. Apakah dia beneran berusaha buat ngobrol lebih jauh, atau cuman pengen tes reaksi lo? Kalau lo lihat usahanya setengah-setengah, nggak perlu lanjut. Yang kelima, buat batasan yang jelas. Bales atau enggak, yang paling penting adalah lo punya batasan yang jelas. Jangan biarin dia masuk lagi ke hidup lo tanpa aturan. Kalau dia selama ini nggak pernah konsisten dan sering ngeghosting lo, jangan tiba-tiba kasih akses penuh lagi ke dia. Tetap jaga ritme lo sendiri, jangan terlalu gampang buat dia. Batasan juga bikin lo nggak gampang masuk ke drama. Kalau dia cuma ngechat buat kepuasan ego, batasan lo bakal nunjukin kalau lo nggak bisa dimainin. Misalnya, kalau dia ngechat lo cuma pas tengah malam, atau pas dia lagi bosen, jangan buru-buru bales. Lo punya hidup lo sendiri, nggak perlu jadi tempat pelarian buat dia. Yang keenam, kekuatan bikin dia nunggu. Lo nggak harus bales dia langsung. Semakin lama lo nunda respon, semakin dia penasaran. Ini bukan soal main game, tapi soal lo ngasih waktu buat diri lo sendiri sebelum bereaksi. Kalau lo selalu cepet bales, dia bakal mikir kalau lo masih bisa dikontrol. Tapi kalau lo santai, sibuk sama hidup lo, dia bakal mulai kepikiran sendiri. Tapi ingat, selama lo nggak bales, lo tetap harus sibuk sama diri lo sendiri. Kalau lo cuman pura-pura sibuk tapi aslinya nungguin chat dia bakal bisa ngerasain itu. Yang ketujuh, nilai usahanya, jangan cuman kata-katanya. Jangan langsung percaya kalau dia tiba-tiba bilang kangen. Lihat dulu apakah dia beneran nunjukin usaha yang sepadan. Kalau dia cuman ngirimin, "Hai, apa kabar?" tanpa ada usaha lebih, berarti dia cuman iseng. Tapi kalau dia beneran ngajak ngobrol serius dan nunjukin kalau dia peduli, baru lo bisa pertimbangin. Yang paling penting, lihat apakah dia konsisten. Kalau dia cuman ngechat sekali terus hilang lagi, berarti dia cuman ngetes lo. Jangan terjebak di siklus yang sama. Yang kedelapan, tetap tenang dan gak terbawa perasaan. Saat dia ngehubungin lo lagi, jangan langsung kegeeran. Jangan juga langsung overthinking. Tetap tenang dan lihat situasi dengan kepala dingin. Fokus aja sama diri lo sendiri. Jangan sampai momen ini bikin lo lupa sama progres yang udah lo buat. Lo udah berkembang, dan lo gak perlu validasi dari dia buat ngerasa berharga. Yang kesembilan, lo yang harus pegang kendali. Pas dia ngehubungin lo, itu adalah titik balik. Lo bisa milih buat jatuh ke pola lama, atau lo bisa pegang kendali dan tentuin aturan mainnya. Yang bikin lo berharga bukan apakah dia masih suka sama lo atau enggak, tapi bagaimana lo menjalani hidup lo. Jadi, lo mau tetap pegang kendali, atau balik ke kebiasaan lama yang bikin lo kehilangan harga diri. Pilihannya di tangan lo, bro. Terima kasih, semoga bermanfaat.